Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan NIM 0446333531, Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas FISIP, Universitas Terbuka Banjarmasin. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Tutor mata kuliah Bahasa Indonesia saya, yaitu Ibu Lale Aprihatin Diana Sapitri, dan rekan-rekan saya yang menonton video presentasi saya kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas izin dan nikmatnya lah kita dapat berhadir dalam presentasi saya kali ini mengenai gagasan topik COVID-19. Dan tak lupa juga kita haturkan sholawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, berikut ini adapun kerangka dalam gagasan saya. Yang pertama yaitu berjudul COVID-19, konteks yaitu presentasi dari saya mengenai gagasan topik COVID-19, dan sedangkan ada kerangka yaitu pembuka, pembahasan, dan juga penutup. Baiklah, kita akan masuk ke dalam pembahasan COVID-19. Yang pertama yaitu pengertian COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? Jadi, menurut World Health Organization atau yang sering kita kenal dengan WHO, penyakit virus corona COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan sindrom pernapasan akut berat atau yang biasa disebut Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2, dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau yang kita kenal dengan COVID-19. Baik, selanjutnya ada asal-usul COVID-19. Sejumlah fakta baru mengenai asal-usul virus corona mulai terungkap. Banyak bukti ditemukan bahwa COVID-19 berasal dari hewan yang terdapat di pasar makanan laut Huanan di Wuhan, Cina. Berdasarkan studi terbaru yang dimuat di jurnal Zenedo, peneliti menganalisis berbagai data yang menunjukkan kasus virus corona pertama kali berpusat di pasar tersebut. Para peneliti juga melaporkan bahwa sampel dari area yang positif virus SARS-CoV-2 ini berkaitan dengan penjualan hewan hidup. Penularan virus pertama terjadi pada akhir November atau awal Desember 2019. Dalam penjelasannya, Worobe mengatakan pola penyebaran virus ini dimulai sejak akhir 2019. Namun, pola penyebarannya terus berubah sekitar Januari atau Februari 2020 dengan menular ke komunitas lokal. Baik, selanjutnya ada ciri-ciri terkena COVID-19. Ciri-ciri terkena COVID-19 untuk masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19 ini. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Adapun gejala yang paling umum terkena COVID-19 ini yaitu demam hingga mencapai 38 derajat Celcius, batuk, pilek, kelelahan atau letih lesu, kehilangan indera perasa dan indera penciuman, hingga mengalami sesak napas. Yang saya sebutkan tadi adalah ciri-ciri terkena COVID-19. Selanjutnya ada cara mencegah penularan COVID-19. Cara mencegah penularan COVID-19 dapat dilakukan dengan menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima
dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Hal ini dapat kita lakukan seperti berlari di sekitar rumah dan juga melakukan workout ataupun yoga. Yang kedua ada mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun, atau bisa dengan hand rub berbasis alkohol yang sering kita kenal dengan hand sanitizer. Yang ketiga ada selalu jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain. Yang keempat ada hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut saat berada di luar ruangan. Yang kelima ada menggunakan masker dengan benar saat keluar rumah. Dan yang keenam ada mengurangi mobilitas kita. Mungkin itu saja presentasi dari saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya saya ucapkan atas kekurangan dari video presentasi saya kali ini. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.